Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Tegar Wijaya, NIM 51 dari Universitas Jenderal Sudirman. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum hidrogeologi acara 5, yaitu pumping test ya. Oke. Oke, untuk bahasan kali ini itu ada pertama tujuan praktikum, kedua hasil praktikum dan pembahasan, 3 kesimpulan, dan 4 daftar pustaka. Untuk yang pertama tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum di sini yang pertama, praktikan dapat mengetahui komponen apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung nilai storativitas pada metode TAIS. Kedua, praktikan dapat mengetahui cara menghitung nilai transmisivitas pada metode TAIS. Ketiga, praktikan dapat mengetahui jenis akuifer. Kita lanjut, ada hasil praktikum dan pembahasan di sini untuk metode TAIS. Kita ada soal sebuah sumur pompa menembus akuifer, tekan dan dipompa dengan debit konstan Q sama dengan 1026 sampai 1026,32. Selama waktu pemompaan ini, pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R sama dengan 57,89 meter. Dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel 1. Hitung nilai transmisivitas T dan koefisien tampungan S dari akuifer tersebut dengan metode TAIS. Oke, untuk yang pertama, ini ada kurva baku TAIS yang bisa dibuat di Excel. Untuk yang tanda merah ini match point namanya. Nah, jadi kita buat di Excel dan nanti ditempel pada garis-garis yang ini. Di sini diketahui WU sama dengan 4. Bisa kita lihat dari sini 4. Kemudian ini juga diketahuinya 5. Oke, selanjutnya kita tarik dan samakan di garis lengkungan yang ada di kurva baku TAIS ini. Nah, di sini kita kasih titik atau match point-nya, WU-nya 4, 1/U5 S1. Itu merupakan awalnya ya, S1. Di sini ada di 5, kemudian S2-nya itu akhirnya ya. Di sini ada di 8. Kemudian delta S-nya itu S2 kurangi 1 sama dengan 3. Untuk T-nya itu ini awal. T awal ya. Itu sekitar ya 8 detik. Oke, kemudian tinggal kita bisa setelah menentukan menggunakan kurva, kita bisa mengerjakan soalnya ya. Di sini Q 1026,32, R 57,59, WU 5, 1/U4, S15, S2 8, delta S-nya 3, T 8 detik. Dari 8 detik kita jadikan hari, yaitu 9,259 hari. Ditanya T dan S, jenis akuifer juga. Jawab. Oke, untuk rumus dari T transmisivitas itu Q kali W per 4pi kali S. Langsung saja dimasukin 1026,32 kali 5 per 4pi kali 3. Dan di sini didapat 136,19. Kemudian untuk S-nya 4 kali T kali T kecil per kurung buka R kuadrat kali 1/U kurung tutup. Di sini 4 kali 136,19 hasil dari tadi kali ininya harinya 9,259, kemudian 3,316 kali 4. Oke, terus
ini hasilnya didapat 0,38. Nah, di sini bisa kita simpulkan jenis akuifernya adalah akuifer bebas. Di sini ada keterangannya, akuifer tertekan S 0,0001 sampai 0,0001, akuifer bebas itu 0,1 sampai 0,3. Nah, akuifer bocornya itu S sama dengan 0,001. Kemudian lanjut, ya, di sini ada soal metode Jacob. Sebuah sumur pompa menembus akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q. Selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan berjarak R. Dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel 3.1 dan 3.2. Hitung nilai transmisivitas dan koefisien tampungan dari akuifer tersebut menggunakan Jacob. Jika diketahui tebal akuifer tekan D adalah 15 meter, hitung nilai konduktivitas hidraulika dari akuifer tersebut. Nah, di sini kita perlu kita perlu membuat kurva penurunan muka air tanah di sini. Untuk T0-nya, T awalnya itu 0,1, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini untuk yang sebelumnya untuk yang bundar-bundar biru ini penurunan muka air tanahnya, dan di sini yang merah ini garis trendline atau untuk mempertegas ya garis lurusnya itu. Oke, untuk T0-nya awal 0,1, delta S-nya di sini saya memakai 0,9 sampai 0,6. Nah, di sini di antara 10 sampai ini ya. Kemudian dikurangi 0,9, kurangi 0,6, 0,3. Nah, berdasarkan analisis kurva kita dapat menjawab soalnya. Yang pertama diketahui Q sama dengan 1081,16, R 56,89, T0-nya 0,1, delta S-nya 0,3. Ditanya T S sama konduktivitas. Jawab. Oke, untuk rumus T itu 2 kali 3Q per 4Pi delta S. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang tadi. 2,3. Ini 2,3Q ya. 10.081,16 per 4Pi kali 0,3. Nah, di sini didapat langsung 659,94. Nah, kemudian lanjut ke S-nya. Itu rumusnya 2,25 T kali T0 atau T awalnya per R kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukkan 2,25 kali 659,94 kali 0,1 dibagi 56,89 kuadrat. Nah, didapat hasil 0,0459. Nah, kemudian untuk T-nya itu T per D. Nah, tinggal hasil ini 659,94 per 15. K-nya sama dengan 43,996. Nah, di sini dari S tadi ya, ini bisa disimpulkan jenis akuifer adalah akuifer bebas. Ya, ini sama seperti tadi ya. Akuifer bebas itu antara 0,1 sampai 0,3. Oke. Kesimpulan dari praktikum ini ya. Yang pertama ada komponen yang diperlukan dalam menghitung storativitas di metode TAIS, yaitu ada transmisivitas, waktu dalam hari R, dan juga 1/U. Nah, yang kedua itu menghitung transmisivitas dilakukan dengan mencari nilai Q atau debit terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan WU, kemudian dibagi oleh 4 kali nilai Pi dan S. Dan yang ketiga, berdasarkan nilai storativitas akuifer terbagi menjadi 3, yaitu akuifer tertekan dengan nilai S 0,0001 sampai 0,00001. Akuifer tak tertekan dengan nilai
S sama dengan 0,1 sampai 0,3 dan aquifer bocor dengan nilai S 0,001. Nah, kemudian untuk daftar pustaka yang saya ambil di sini ada ya pumping test dari Geoglobal Indonesia, kemudian Bonita Risti, studi water balance Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Fakik Umam Faik, pengertian Storavitas dari idscript.com. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kurang kata, mungkin saya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.